takut akan hal itu. Orang percaya jangan gentar akan hal itu. Tentu orang percaya seperti apa? Orang yang memang benar-benar menggantungkan dirinya kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita percaya Tuhan, tapi bagaimana kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen hanya percaya Tuhan, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Mempercayakan hidupnya kepada kekuatannya, mempercayakan hidupnya kepada ekonominya, kepada pengetahuan, kepada jabatannya. Tetapi hari ini, di awal tahun ini, Tuhan berpesan kepada kita supaya kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya kita dapat memperoleh bagian dalam kekuatan-kekuatan pembelaan daripada Tuhan. Nah, saudaraku, tuntunan firman Tuhan bagi kita di awal tahun ini yang menjadi landasan kita berjalan sepanjang tahun ini. Mari kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kemarin juga ketika kami di awal tahun, tutup tahun, awal tahun, kami bertiga di rumah, firman ini juga Tuhan tunjukkan bagi kami, saudara-saudara, ya. Nah, kita akan baca ayat ini, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Oke, sudah ditemukan, saya percaya saudara sudah ketemu. Yang bawa kitab, bukan kitabmu, mungkin yang pakai Android, tunjuk Androidmu supaya kita bisa baca bersama-sama. Ya, 3, 2, 1, ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Elohim oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegang juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya, amin. Nah, saudaraku, Bapak reformasi kita yaitu Martin Luther memberikan definisi atau memberikan satu kesimpulan tentang kekristenan, tentang Kristen. Bapak reformasi kita berkata dengan bahasa Latin, ada beberapa sebutan sebagai tuntunan orang Kristen untuk hidup di muka bumi ini. Yang pertama dikatakan adalah sola fide, yaitu hanya iman. Jadi orang Kristen itu dituntun supaya kita hidup karena iman. Yang kedua dikatakan sola scriptura, yaitu hanya Alkitab. Jadi orang Kristen, tuntunan-tuntunan hidup, filsafat-filsafat hidup yang ada di sekeliling kita itu harus meningkir, atau katakanlah itu hanya pendamping, tetapi yang utama bagi kita hanya Alkitab. Dan memang saya percaya kalau orang Kristen semua hidup dengan Tuhan Alkitab, saya percaya kita tidak akan jauh berbeda-beda agama. Katakanlah Kristen A, B, dan C, kita akan memiliki pemahaman yang sama di dalam Kristus. Jadi sola scriptura hanya Alkitab. Jadi Alkitablah dasar hidup kita. Karena Alkitab itu firman Tuhan, maka kalau kita hidup dengan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan menjadi tuntunan hidup kita, saya percaya kita tidak akan Tuhan tinggalkan. Nanti akan kita lihat. Nah, yang selanjutnya dikatakan apa? Bukan hanya sola scriptura, bukan hanya sola fide, tapi sola gratia, yaitu hanya anugerah. Hanya anugerah. Kita hidup karena anugerah. Artinya apa? Menuntun kita supaya kita tidak membuat celah dalam diri kita kesombongan, keangkuhan. Tetapi yang ada rendah hati, karena apa? Kita sadar kita hidup karena anugerah, ya kan? Nah, itu pesan Bapak reformasi kita. Jadi kita hidup hari ini pun karena anugerah. Kita ada di ruangan ini karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Ya, sekalipun kita ada di sini karena iman juga.
Kalau saudara hadir di sini bukan karena iman, itu dosa. Tapi saudara datang beribadah karena iman, itu akan memuliakan nama Tuhan. Nah, anugerah inilah yang kita terus pegang dalam hidup kita. Nah, yang selanjutnya apa dikatakan? Sola Christi. Sola Christi artinya apa? Hanya Kristus. Jadi orang Kristen hanya mempercayai Kristus. Ya, hanya Kristus, ada yang lain. Tidak ada mula jadi Napoleon. Kalau orang Batak ada mula jadi Napoleon. Enggak ada itu. Ya, itu permalin, itu perbaringin. Jadi kalau orang Kristen sekarang masih percaya tuntunan mula dari Napoleon, ada tuduh si Panganon, ada ulos pasamot, ada ulos tujuan, itu pesannya mula dari Napoleon. Bukan. Orang Kristen dasarnya hanya Alkitab. Tidak ada itu. Itu pada Satan. Ya, kita bersyukur akhir-akhir ini ada seorang tokoh agama, ya katakanlah abang rohani kita lah ya, membuat surat edaran supaya semua pelayan-pelayan di gereja berhenti merokok, jangan lagi merokok. Jadi semua pelayan itu mulai dari sintua dan sebagainya sampai pendeta sampai poros tidak boleh merokok lagi. Ya puji Tuhan, saya pribadi ya respect akan hal itu. Tetapi dalam hati saya begini, itu dilakukan tanpa iman tidak mungkin. Karena rokok bisa, setan bisa pakai rokok mengikat kita supaya kita tidak bebas. Setan bisa pakai rokok membuat kita dipuaskan rokok, disenangkan rokok, sehingga kita tidak lagi mencari kepuasan dari Tuhan. Perlu iman, tidak mudah itu. Tapi oke lah, saya bilang itu satu kemajuan ya. Saya pribadi saya mendukung itu gitu ya. Ya sekalipun banyak orang berkata, wah nanti tutup aja pabrik rokok. Kadang-kadang itu kata-kata orang yang tidak beriman, kata-kata orang yang tidak mempercayai kepada Tuhan. Nggak ada urusan mau tutup pabrik rokok kayak mau tidak, nggak ada urusan. Karena apa? Injil itu adalah berita keselamatan bagi yang percaya, tapi Injil itu adalah bagian daripada kebinasaan bagi orang tidak percaya. Jadi kita nggak perlu usik itu. Ya udahlah, orang yang mau binasa silakan aja nikmati itu, ya kan? Tapi orang yang mau hidup kekal ya jangan nikmati itu kan. Jadi ngapain kita urus mau pabrik kita tutup kan, mau tidak kan, itu urusan orang. Tapi bagi kita orang percaya ya kita mengambil sikap dalam diri kita kan begitu ya. Jadi itu sekarang lagi ada perdebatan saudaraku ya. Saya pikir ya jangan hanya itu. Mabuk gimana? Pengerja-pengerja gereja masih mabuk gimana? Pengerja-pengerja gereja atau orang gereja masih makan darah gimana? Itu secara eksplisit kan ditunjuk itu. Bersyukur dengan ada pernyataan-pernyataan seperti itu. Nah sekali lagi ketika kita melangkah menjalani hidup kita tahun ini, kita mengandalkan hanya Yesus, hanya Kristus, saya percaya pemberian Tuhan akan nyata bagi kita. Nah itu. Nah yang terakhir dikatakan apa? Oleh Bapak Reformasi kita, ya apa dikatakan? Dikatakan di sana, Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena jangan kita cari kemuliaan kita. Manusia jangan cari kemuliaan, cari kehormatan, cari penghargaan, cari pujian. Gak usah cari. Kenapa? Soli Deo Glory. Kemuliaan hanya Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar satu, yaitu tentang sola fide, hanya iman. Hanya iman. Jadi iman itulah yang melayakkan kita untuk kita bisa untuk kita bisa menikmati kebenaran. Tadi katakan apa? Ayat 1 deh. Oleh sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita semua orang berdosa. Kita orang bersalah. Kita pelanggar hukum Tuhan. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus, Dia mati bagi kita, darahnya dicurahkan bagi kita, berarti kita sedang dibenarkan oleh karena iman, sehingga kita boleh anugerah pembenaran itu. Kita tidak ada benar, bukan karena perbuatan baik kita, enggak. Kita ini semua perbuatan baik kita menurut firman Tuhan apa? Seperti kotoran. Enggak ada kita yang baik, tapi pembenaran daripada Tuhan. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, maka kita dibenarkan. Nah oleh karena itu saudaraku, saya mendorong kita panjang tahun ini, mari kita beriman kepada Yesus. Jangan beriman kepada yang lain. Mungkin kita banyak bekerja, katakanlah secara sekuler kita bekerja, ada usaha, ada bisnis, ada ladang, segala macam.
tetapi mari kita bergantung tetap kepada Tuhan. Kita gantungkan semua usaha itu kepada Tuhan, supaya kita beroleh pembenaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita kerjakan, mari kita kerjakan itu berdasarkan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena di balik itu ada Tuhan terlibat di dalamnya. Haleluya. Nah, ini yang penting bagi kita. Nah, yang kedua, apa kira-kira yang bisa kita belajar dari membaca firman Tuhan bagi kita pada hari ini? Dia katakan apa? Masih ada satu. Kita hidup dalam damai sejahtera. Saudaraku, damai sejahtera yang diberikan dunia ini, kata Tuhan Yesus, tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan. Nah, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, ada damai sejahtera, membuat kita tetap punya pengharapan, membuat kita tetap memiliki kekuatan, membuat kita tetap eksis di hadapan Tuhan. Ada damai di hati kita, dan ada pendamaian juga terhadap Bapa di surga. Ada damai. Saudaraku, hanya orang yang beriman memiliki damai dalam hidupnya. Damai itu bukan seberapa banyak uang kita. Damai itu bukan seberapa banyak katakanlah kita dipuji orang, disanjung orang. Damai itu bukan seberapa hebat jabatan kita di negeri ini. Tetapi damai itu apa? Karena ketika kita bisa berhubungan intim dengan Bapa kita berhubungan intim dengan Tuhan, itu damai. Ada kesejukan di hati kita. Dan itu kita dapatkan apa? Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tadi pujian kita telah dikatakan, hanya mengingat Yesus. Walaupun ada penderitaan, ada kesusahan. Saya bilang, kadang-kadang kalau itu kita tidak punya iman, kata-kata itu hanya mungkin kata-kata munafik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Karena apalagi dengan sekarang teologi kemakmuran, kan? Dikatakan barang siapa ikut Yesus, semua akan sukses, semua akan berhasil. Ya, saya bilang itu bukan teologinya Tuhan Yesus. Teologinya Tuhan Yesus, siapa mau ikut aku, maka dia siap-siap menderita, siap-siap dipikul salib. Begitu, itu Injil Kerajaan. Injil Kerajaan Surga tidak ada mengajarkan hidup dengan segala kemakmuran. Tidak ada Injil. Sekalipun Tuhan bisa lakukan itu, buah iman kita, tetapi yang jelas-jelas Tuhan katakan, siapa ikut aku, sangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Itu Injil Kerajaan Surga. Teologi kemakmuran bukan Injil Kerajaan Surga. Saya bertanggung jawabkan ini sampai nanti di surga. Bukan berarti Tuhan tidak bisa berkati, bisa. Kaya raya bisa. Tetapi ketika kita pun harus menderita, itu satu kehormatan. Nanti kan kita lihat saudara ayatnya. Nanti kan kita lihat, ya kan? Jadi saya berbicara ini berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan pendapat manusia, tapi dasarnya firman Tuhan. Nah, jadi katakan di situ apa? Masuk dan katakan itu menikmati damai sejahtera. Kenapa? Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ada damai sejahtera, ada kesukaan, ada ketenangan di dalam hidupnya. Sehingga dikatakan lagi apa? Dengan Elohim, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi, damai sejahtera itu hanya dalam Yesus. Kenapa? Karena dalam Yesus kita mendapat kekuatan, mendapat pertolongan. Nah, bukan hanya itu. Yang selanjutnya dikatakan di ayat 2, dikatakan di situ apa? Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Hanya oleh Yesus. Hanya oleh Yesus. Tanpa Yesus kita nggak bisa masuk dalam kasih karunia. Karena kalau kita bicara tentang kasih karunia, siapa sih kasih karunia itu? Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia itu adalah Tritunggal, Bapa, Yesus, Roh Kudus. Itu kasih karunia. Jadi barang siapa yang memiliki Yesus, barang siapa yang memiliki Roh Kudus, barang siapa yang memiliki Bapa, dia sedang mengalami kasih karunia. Dan itu lewat siapa? Lewat Yesus, lewat kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jadi sekarang orang percaya, kita harus bergantung kepada Yesus Kristus Tuhan untuk kita bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Catatan saya berkata begini, bahwa kehidupan orang percaya akan mengalami kesulitan,
ketika dia mengandalkan kekuatannya. Tapi orang percaya akan menikmati kemurahan, akan menikmati anugerah ketika dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena sekali lagi, sumber kasih karunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kasih karunia itu sendiri, orang percaya masuk dalam kasih karunia itu, orang percaya masuk dalam Yesus Kristus itu lewat iman. Maka tahun ini, mari kita melangkah dengan iman. Rumah tangga kita, mari kita bangun dengan iman. Saya percaya rumah tangga yang dibangun dengan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam rumah tangga itu tidak akan ada percekcokan. Orang akan merasa, ada Yesus. Kalau ada Yesus, berani kita ribut. Ada raja dan segala raja di depan kita, berani kita ribut? Nggak berani dong. Nggak berani dong. Coba, misalnya gitu. Kalau misalnya ada gubernur, katakanlah gubernur di dalam rumah kita, dalam rumah kita, berani kita ribut ada gubernur dalam rumah kita, atau ada presiden lah dalam rumah, berani kita ribut? Nggak mungkin dong. Nah, sementara Yesus itu lebih daripada gubernur, lebih daripada presiden. Jadi kalau ada Yesus dalam rumah tangga kita, karena kita menaruh harapan kita, menaruh impian kita, mempercayakan hidup kita, mempercayakan rumah tangga kita, mempercayakan usaha kita, pekerjaan kita, pendidikan anak kita dalam tangan Tuhan, ya pasti yang ada adalah damai, Pak. Karena dalamnya ada kasih karunia. Haleluya. Nah, ini akan menjadi bagian kita. Saya terlalu percaya apapun boleh terjadi di sekeliling kita, tapi kita yang mempercayakan hidup kita dalam tangan Tuhan, kita akan melihat, bahkan mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Saya perlu percaya itu. Karena terus lagi dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, katakan apa? Dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Apa itu maksudnya? Kalau dikatakan kita berdiri teguh, artinya tidak goyah, tidak bimbang. Itulah orang berdiri teguh. Kenapa? Karena sumber kekuatan kita bukan diri kita, sumber kekuatan kita bukan orang lain, tapi sumber kekuatan kita adalah Tuhan yang punya langit dan bumi seluruh isi. Oleh karena itu pengharapan kita jangan pernah bergeser daripada Yesus Kristus. Orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan, dia akan berdiri teguh menghadapi segala masalah. Orang percaya nggak lepas dari masalah, nggak bisa lepas. Orang percaya Yesus akan terus menghadapi masalah. Tergantung masalah itu besar kecil, tergantung masalah itu panjang atau pendek, tergantung masalah itu ringan atau berat. Tetapi orang percaya akan selalu mengalami masalah, karena itu adalah bagian daripada pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu orang percaya jangan lari dari masalah. Orang yang lari dari masalah berarti dia adalah orang yang tidak beriman. Tapi orang beriman jangan lari dari masalah, tapi hadapi masalah bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Ya, jangan mimpi itu. Makanya kalau ada masalah jangan bilang jauhkanlah Tuhan masalah ini. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, nggak masalah. Tuhan maha mengerti. Tapi minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan untuk memikul masalah ini. Berikan aku otot yang kuat, berikan aku otot rohani yang kuat untuk boleh menghadapi masalah ini. Karena aku tahu akan ada masanya, masalah ini akan berakhir dari hidupku. Haleluya. Itu orang percaya. Jadi jangan bilang, Tuhan kok ada masalah sih, Tuhan kok sama sih tahun lalu sama dengan tahun ini sama juga, nggak ada perubahan kok. Itu orang yang bukan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan lari masalah, jalani masalahnya, minta kekuatan, karena dialah sumber segala kekuatan. Dan dikatakan di situ apa? Coba kita tes lagi, kita belajar lagi. Di dalam kasih karunia itu kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, bahasa Yunani, saudaraku, bermegah itu bukan hanya sekedar bermegah dikatakan, tapi kita berbangga, bangga punya Tuhan. Makanya sangat sayang sekali kalau ada orang Kristen tidak bangga punya Tuhan, sehingga dia membuat Tuhan yang lain lagi, sehingga dia masih percaya yang lain, percaya yang lain, percaya yang lain. Ya kan? Ada orang eksiden misalnya patah tulang pergi ke dukun patah, ya. Sementara ada dokter, ya
Ya toh? Masa pergi ke dukun? Orang percaya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Itu imannya kan? Ya udah. Ya, tapi kita orang percaya ada dokter kok. Ada dokter tulang, ada dokter saraf, ada dokter otak dan sebagainya. Masa sih orang bisa pergi ke dukun? Ya, gimana benarnya itu gitu? Tetapi ya apa pada gua? Tapi kita hari ini kita harus belajar mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jadi kita dikatakan situ apa? Bangga, bergembira, bersorak-sorai. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Kita punya orang dalam di surga. Yang lain tidak punya. Tapi orang Kristen punya orang dalam. Sekalipun orang dalam itu nggak bisa disogok, nggak bisa. Kalau orang dalam dunia bisa disogok lah. Tapi orang dalam dari surga itu nggak bisa disogok. Dia hanya bisa ketika kita melakukan kehendaknya, baru kita sampai ke sana. Nah saudaraku, ini menjadi sukacita kita. Apalagi dikatakan di situ tadi, ayat 2 tadi dikatakan, di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan, akan menerima, kita akan dituntun masuk kepada kemuliaan. Kasih karunia itu menuntun kita masuk kepada kemuliaan. Kemuliaan demi kemuliaan. Kemuliaan itu bukan hanya nanti, bukan hanya nanti di Yerusalem baru, tetapi hari-hari ini kita akan bisa menikmati kemuliaan demi kemuliaan. Suatu ketika ada seseorang berkata begini, waktu itu ya katakanlah mungkin saya pribadi ya agak lebih banyak lah bersekutu dengan Tuhan. Waktu itu katanya kami berpapasan di apa ini namanya kantor lurah ini, lewat tikungan Biak Soeharto ini kan ada kantor lurah di situ. Terus kami berpapasan, terus dia lihat karena dari jauh ada sesuatu dalam diri saya. Ya saya nggak tahu dia ngomong, itu kan ada sesuatu. Terus dan itu bukan pada hari itu, karena kami ketemu tak berselang berapa bulan lah setelah itu. Terus dia bilang, oh ada apa? Beberapa bulan minggu yang lalu kita berpapasan di Wonosobo, di Wonosobo. Dari jauh saya melihat ada kemuliaan dalam diri. Oh, kau ini ngawur, kau kemuliaan apa? Waktu itu aku pakai celana pendek kok. Aku mau belanja kok ke apa? Ke pasar pagi Sibana. Kemuliaan apa? Iya, oh ada saya lihat kemuliaan dalam diri. Saya lihat itu bersinar, penuh kemuliaan. Saya bilang ya puji Tuhan, kan kita nggak mungkin berbantah-bantah kan? Orang yang dia lihat, ya entah itu dikarang atau tidak urusan dia kan begitu kan? Nah, saudaraku, kemuliaan itu bukan nanti, tapi kita hari lepas hari akan mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Itu pasti itu janji Tuhan. Kenapa? Nanti kan kita lihat endingnya kebenaran ini begitu. Jadi kemuliaan itu akan menjadi bagian kita karena Roh Kudus yang menuntun kita di sana. Karena ada kasih karunia yang menuntun kita di sana. Itu makanya sebagai orang percaya, mari kita setia. Amin. Bilang sama kiri kananmu, mari kita setia. Setia. Setialah. Setialah beribadah. Setialah berdoa. Setialah baca firman Tuhan. Setialah melakukan kebenaran. Saudara, kebenaran yang kita lakukan, ingat, ujungnya emas. Jangan berhenti membuat kebenaran. Lakukan kebenaran. Lakukan kebaikan. Ujungnya itu emas. Mungkin di pertengahan jalan kita belum mendapatkan buah daripada kebenaran, buah daripada kebaikan yang kita lakukan. Tapi ingat, ujungnya pasti emas. Ujungnya pasti emas. Ya, karena itu janji Tuhan. Tuhan bilang, Tuhan akan menuntun kita kepada kemuliaan. Saya suka ini. Jadi cari Tuhan selagi masih ada waktu. Jangan malas. Kita datang ibadah, bukan jangan lakukan karena kewajiban orang Kristen, jangan. Tapi lakukanlah ibadah itu karena iman kepada Tuhan Yesus. Risihlah kalau kau tidak ibadah. Saudara, benar saudara. Setelah saya menjadi orang Kristen, mungkin kalau dihitung sampai hari ini mungkin ya paling banter lah 3 kali aku nggak ibadah lah. Ya hari Minggu itu mungkin juga. Ya paling banter 3 kali lah. Sebaik saya sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus, paling banter mungkin 3 kali lah mungkin gak ibadah hari Minggu. Iya, sampai hari ini. Benar saudara. Kenapa? Karena roh yang ada pada saya gelisah kalau saya tidak beribadah. Benar.
mungkin saya, anak yang ganteng tadi yang coba kemarin dia dari Peranak. Kira-kira coba tanya dia, kira-kira gimana jalan itu kalau nggak dikasih kereta? Itu tanahnya tanah sabun, tanah liat, tanah sabun. Kalau datang hujan susah. Kami pernah ibadah, ada mantri satu di namanya di PT Indra Pelen, ada mantri Margasaragi juga dari Sumatera. Dia orang KKPS. Waktu itu saya baru jatuh cinta sama Tuhan tahun 91. Itu dari tempat kami kerja itu kami harus menabrak Batang Kuantan di Peranak itu untuk kami masuk namanya Binio, ada PT P4 di situ ke Bukaret. Jadi kami menabrak itu lebih kurang sekitar 18 km, 18 km. Kalau hari hujan kami harus bawa pakaian seret dan pakai sepatu bot. Nanti sudah menjelang rumah ibadah itu kami baru ganti pakaian. Karena apa? Semua berlumpur, kepala semua berlumpur. Karena kadang-kadang turun congkel roda motor, karena ada lumpur congkel lagi, begitu perjuangan. Nah kalau sudah masuk menjelang PTP itu, jalannya sudah kereta. Nah kita akan masuk. Dan itu kita harus lebih. Dan sukacita luar biasa. Dan itu saudara bukan karismatik, bukan Pentakosta. Gereja Kumene. Tapi ada sesuatu yang saya rasakan ketika saya beribadah. Iya, makanya saya bilang, sampai hari ini mungkin hari saya absen 3 kali ibadah hari ini. Sampai hari ini. Kenapa? Ada sukacita di dalam. Ada sukacita dan kebahagiaan. Saya gelisah kalau saya tidak ibadah. Benar? Saya gelisah. Saya tidak peduli itu mau gereja apa, saya tidak peduli. Yang penting saya ibadah. Karena saya yakin semua gereja Tuhan Yesus, gereja Tuhan Yesus ya, beda kalau gereja Simaruli. Ya, saudara jangan datang ke gereja Simaruli ya, gereja Tuhan Yesus, gitu kan? Saya percaya Bapa Tritunggal ada di sana. Itu aja yang saya sembah. Jadi bukan siapa-siapa. Nah, saudara dikatakan dia menuntun kita kepada kemuliaan. Nah, saudara, itulah sukacita kita. Nah, terus dikatakan lagi apa? Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah apa? Dalam kesengsaraan. Saya bilang, ini pernyataan seperti Nece. Gimana kita bisa bermegah dalam kesengsaraan? Gimana kita bisa bermegah dalam kesusahan? Gimana kita bisa bermegah dalam penderitaan? Saudaraku, mari pahami ayat ini. Mari pahami. Kalau kita menderita karena iman kita kepada Yesus, itu adalah sesuatu ucapan syukur kepada Tuhan. Camkan baik-baik. Kalau kita menderita karena iman kita kepada Yesus, kalau kita mengalami kesengsaraan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, itu adalah suatu pengucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau kau menderita karena merampok, menderita karena kau mencuri, menderita karena kau bobol ATM, menderita karena kau menikmati narkoba, jual narkoba, itu jangan bilang itu ucapan syukur kepada Tuhan. Tapi karena kau beriman, kau beribadah kepada Tuhan, kau melakukan firman Tuhan, sehingga kau dikucilkan orang, dikucilkan ayah ibu kita karena kita melakukan firman Tuhan, itu ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, jadi saudara jangan takut dikucilkan dunia ini karena iman kepada Tuhan. Jangan pernah kau kompromi, takut. Nah, takutlah kepada Tuhan, jangan takut kepada dunia. Haleluya, amin. Oh haleluya kecil. Kenapa? Tidak mau menderita bagi Tuhan Yesus. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, memang di dunia ini pasti menderita kok. Kaya pun kita di dunia ini, kalau kita di Yesus tetap menderita. Orang kan bilang begini, percuma kau kaya tapi kau nggak bisa menolong orang. Pasti orang ngomong begitu, ya kan? Menderita juga itu. Kita kaya, kita juga dihujat orang. Kita kaya juga, kita dimaki-maki orang. Kira-kira emang ada gampang mencari harta itu? Gampang untuk kita kaya? Ya kita kaya karena mungkin saja kita nggak tidur 24 jam. Maka kita kaya. Dia tidurnya 24 jam, kita nggak tidur 24 jam. Berbeda kan? Ya, dia miskin. Orang dia tidur 24 jam, kita kerja 24 jam. Ya beda. Nah, tapi itu pun bisa dihujat orang. Percuma kau kaya. Aduh, kalau orang kamu miskin nggak bisa kau tolong. Itu nggak masalah sebenarnya. Jadi bukan berarti kalau sudah kaya seperti itu sudah aman dunia ini. Belum tentu. Yang jelas, ketika kita menjadi Yesus, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini bahwa bukan hanya kita bermegah dalam kekayaan, tapi bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Sudah ini membuat kita bisa tersenyum. Makanya
sedang memasak apa? Memasak bandrek, dalam hatimu kau memasak bandrek, yang keluar apa? Apa yang keluar? Bandrek. Badan telur, badan susu. Pasti bandrek. Tapi kalau dalam hatimu kebencian, kejengkelan, amarah, kepahitan, itu yang kau masuk dalam hatimu, yang keluar itu. Dan itu akan terpancar dari wajah kita. Tapi kalau dalam hatimu kau masak sukacita, kau masak damai sejahtera, kau masak syukur, kau masak penghiburan, itu yang keluar dari mulut. Dan itu akan terpancar dari wajah. Itu ayat itu gak akan berubah. Hati yang gembira adalah obat yang lanjut. Jadi kalau ibu-ibu mau glowing terus mukanya, gembiralah. Tapi jangan gembira seperti yang di pinggir jalan sana, bawa karung begitu. Bukan itu maksudnya gembira seperti itu. Tapi gembira karena dia beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Ya begitu dong, ya kan? Terus dikatakan apa lagi? Kenapa sengsara itu adalah salib? Roma 8:28 apa dikatakan? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu hal membawa kebaikan bagi orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan. Membawa kebaikan. Saya suka ini. Saya suka. Ya, saya berdoa saudara juga suka. Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu hal, dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kekurangan, dalam kedinginan, dalam kepanasan, dalam ketelanjangan. Tuhan turut bekerja membawa kebaikan bagi orang percaya. Saudara mau menikmati kebaikan Tuhan? Halo, mau kebaikan Tuhan? Kalau ada kesengsaraan karena imanmu kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah, karena itu bagian daripada panggilanmu kepada Tuhan. Jangan kau marah kalau orang lain berbuat tidak baik kepadamu. Saudara, kadang-kadang kalau saya jalan, kadang-kadang ketika saya mau marah ketika orang berbuat tidak baik, terus saya ingat firman Tuhan, jangan marah kalau orang berbuat dosa. Terus saya bilang, ya Tuhan, ya tapi gimana Tuhan? Itu berkata, gimana Tuhan, dia sudah salah. Iya, jangan kau marah kalau orang berbuat dosa. Udah. Itu firman Tuhan kan? Coba di mana ayatnya itu? Jangan kau marah kalau orang berbuat dosa kepada orang. Coba. Dapat nggak? Coba lihat Mazmur 37. Coba lihat, betul nggak? Saya nggak tahu, tapi saya ingat sepertinya begitu. Ya? Betul nggak? Iya. Mazmur 37. Ayat 1-2. Ini hanya referensi kita, saudara, supaya kita tahun ini berjalan dengan penuh sukacita dan kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Coba diambilkan. Mazmur 37 ayat 1 dan 2. Coba. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Jadi kalau ada curang ya, ibu Purba, ibunya. Kalau ada orang bisnis sebelah sainganmu itu berbuat curang, jangan marah ibu ya. Ya jangan marah dong. Ya berlah, mau mereka curang, kok di sana kok murah katanya. Kita nggak tahu timbangannya seperti apa. Kok di sana kok murah gitu, jangan marah ibu ya. Ya, bersukacita. Ya, bersukacita. Kenapa? Coba ayat 2 nih, Ini saya suka ini, makanya saya tetap gembira. Oke, ayat 2 apa dikatakan? 3, 2, 1 ya. Sebab mereka segera lisuk apa? Seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi ngapain kita marah? Langsung marah. Bilang sama kiri kanannya, jangan marah ya. Ya karena mereka akan lisuk. Amin. Ya, jadi jangan marah, bersukacita. Oke, kita teruskan saudaraku, karena kan kita akan sebentar perjamuan kudus. Terus saya katakan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa maksudnya? Apa maksudnya tahan uji? Kita menjadi orang yang berkualitas. Saudara, dengar mereka. Kalau kita orang yang bertekun, sabar, dan tahan uji, tidak terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan apa kata orang, kita akan menjadi orang Kristen yang berkualitas, orang Kristen yang bermutu. Saudaraku, camkan baik-baik kebenaran. Tuhan menjemput orang yang berkualitas.
Katakan dengan saya, Tuhan menjemput orang yang berkualitas. Orang yang berkualitas. Ya. Emangnya semua orang Kristen dijemput? Enggak. Hanya orang yang berkualitas. Oleh karena itu ketika datang ujian, datang penderitaan, sabarlah. Tekunlah melakukan firman Tuhan. Tekun. Sampai akhirnya kita tahan uji dan kita keluar menjadi orang yang berkualitas. Pribadi yang berkualitas. Orang Kristen yang bermutu. Amin. Mau bermutu? Jangan sikit-sikit masalah terus mengeluh, sikit-sikit masalah mengeluh. Hei, itu bukan orang yang mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus. Kalau mau bermutu, tekun, sabar, teguh, pasti akhirnya kita ketahui uji. Haleluya, amin. Nah yang terakhir saudaraku, kita lihat ayat 5 dikatakan apa? Dan pengharapan tidak apa? Tidak mengecewakan, karena kasih Elohim telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku, jangan pernah main-main dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu jaminan bagi kita. Itu makanya Roh Kudus itu dicurahkan dalam hati kita. Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita, karena itulah yang menggelorakan diri kita. Tadi saya katakan, kenapa saya sudah orang Kristen sudah sekian puluh tahun, mungkin hanya 3 kali saya off hari Minggu, mungkin. Saya nggak tahu apakah masih ada kurang atau seperti apa, tapi kuhitung mungkin. Apa? Kenapa bisa begitu? Roh Kudus menggelorakan hidup saya. Kadang-kadang kalau kami perjalanan ke malam, saya bilang sama istri, kita jangan sampai terlambat kita ibadah. Terlepas di mana ibadah, jangan sampai terlambat kita harus ibadah. Kenapa? Karena Tuhan katakan, hormatilah hari Sabat. Memang menurut kitab Taurat hari Sabat itu hari Sabat, tapi dalam Yesus hari Sabat itu ada. Hari Sabat kita Tuhan Yesus. Dia katakan, aku datang. Hari Sabat itu adalah untuk manusia dan manusia untuk hari Sabat. Jadi ketika kita berhari Sabat, kita sudah ada untuk Tuhan Yesus. Jadi hari Sabat kita kuduskan. Masa sih sekali seminggu aja kita nggak bisa? Ya nggak mungkin lah. Masa kita bekerja 6 hari, ya siang dan malam hanya 1 minggu aja, sekali ada hari Minggu nggak bisa? Itu sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa? Itu Roh Kudus yang menggelorakan dalam hati kita. Kenapa tadi saya singgung tadi masalah orang merokok tadi? Nggak bisa orang berhenti merokok kalau bukan Roh Kudus yang menggelorakan, terkecuali kalau penyakit. Mungkin sudah sakit jantung, sudah pasang ring cincin, yang mau tidak mau harus berhenti merokok. Tapi untuk kita bisa berhenti karena Roh Kudus bergelorakan. Kita berhenti tidak mabuk-mabuk karena Roh Kudus yang bergelorakan. Kita mau berdoa dan Roh Kudus bergelorakan. Kita mau puasa dan Roh Kudus yang bergelorakan di dalam. Itu jaminan bagi kita. Sehingga kita nggak didorong-dorong pun, kita mendorong diri sendiri karena Roh Kudus kan. Yalah, berulang kali saya katakan, saya sudah menjadi orang Kristen, saya tidak bisa dikatakan saya tidak ada banyak pembimbing rohani. Ada banyak orang dikunjungi ke rumahnya, dikunjungi ke rumahnya. Saya sampai hari ini nggak pernah saya dikunjungi siapapun ke rumah saya. Sampai hari ini tidak ada namanya pendeta mengutus saya untuk membujuk saya sampai hari ini. Kenapa? Ada Roh Kudus yang bergerak. Itu mengajar saya. Makanya itu berkata apa? Roh Kudus sebagai jaminan dan penggerak dalam hidup kita. Dan saya percaya kalau saudara dan saya rela digerakkan Roh Kudus dalam perjalanan iman, saya percaya engkau bukan lagi didorong-dorong, tapi engkau akan mendorong orang. Itu pasti. Dan untuk itu kedatangan, untuk itu Tuhan menebus kita, supaya kita mendorong orang, supaya kita menjadi terang, supaya hidup kita bisa menjadi citra rasa kepada orang lain. Iman kita itu menjadi citra rasa kepada orang lain. Itu tujuan Tuhan memanggil kita. Dan apa yang terjadi ketika kita mengizinkan Roh Kudus itu berkelora dalam hati kita, berkelora, mengingatkan kita, oh ini dosa, ini bukan dosa, oh ini salah, ini tidak salah. Ada Roh Kudus. Dan itu pengharapan kita. Dan percaya, orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan dikecewakan Tuhan. Tapi orang yang dipimpin keinginannya sendiri, orang yang dipimpin keinginannya sendiri, pasti akan kecewa. Yang terakhir, mari lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Terakhir. Supaya kita bisa mengerti, orang membedakan mana yang dipimpin Roh Kudus, mana yang dipimpin Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 2. Dengan cepat kita baca. Setelah itu kita akan perjamuan. Ya, ini awal perjamuan kita tahun ini. Oke. 1 Yohanes
pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalam. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam hati. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Sekarang kita mau pilih mana? Kita mau dipimpin Roh Kudus atau dipimpin keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup? Jangan salah loh. Ada banyak orang Kristen akhir-akhir ini dipimpin keinginan mata. Saya merenungkan ini, saudara. Ketika saya lihat Android, apakah keinginan mata saya ini membawa saya kepada dosa? Atau saya lihat Android itu untuk belajar? Ada yang sesuatu kupahami? Atau hanya untuk melezatkan tubuh saya? Terus keinginan daging, makanan. Ya tadi kita berkata, ya kalau kita tidak belajar hidup sederhana, pasti keinginan daging, pastilah. Apalagi sekarang kan di iklan itu kan banyak tawaran, yang ini. Kalau itu semua kita turuti, itu keinginan daging, bahaya, saudara. Itu makanya butuh penguasaan diri. Ya kan? Sekarang ini banyak orang manusia iklan, manusia Shopee, ya, termasuk saya juga mungkin. Beberapa bulan yang lalu dia di Shopee alpukat mentega, jumbo, alpukat aligator, dipesan sampai di sini 2 minggu mati, sampai mati. Ya mungkin juga gitu ya. Nah itu juga pergumulan juga, koreksi juga bagi diri kita sendiri. Apakah itu keinginan daging? Terus gangguan hidup. Kita menilai orang dengan cara kita sendiri. Kita mengukur orang dengan cara kita sendiri. Gak boleh. Kita menilai orang harus menilai dengan cara firman Tuhan. Gak boleh kita menilai orang dengan cara kita. Karena masing-masing kita memberikan tanggung jawab kepada Tuhan. Nah saudaraku, sekali lagi, izinkan Roh Kudus berkeluar dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Ya anak-anak kami juga yang sekolah, izinkan Roh Kudus berkeluar dalam hatimu, menuntun kau kepada seluruh kebenaran, dan memerdekakan kita, dan kemerdekaan itu menjadi sukacita bagi kita, dan akhirnya Tuhan dipermuliakan. Artinya soli Deo